Kalau kita bicara sama Kak Ari, kalau Kak Ari kan abang Jakarta tahun 94. Ya, nah kebetulan kita kedatangan None Jakarta 2022 yang mau kasih informasi tentang Jakarta. 2022. Iya, tahun ini. Tahun ini. Iya, tahun ini. Ih, so seniornya banget deh. Nggak kayak yang senior nanya, siapa ya 2022? Ngerti nggak? Kayak gitu. Kan Mami Nunu kan None 1922 kan ya? 1945. Kita langsung panggil ini dia. Casey Abreka. Casey Abreka ya. Casey, ini gimana sih awalnya kamu bisa ikutan Abang None Jakarta di 2002 ini? 2022 ya? 2022 ya. Oke, gimana sih awalnya? Awalnya ini sih teman-teman banyak yang ikut Abnon, Abang None. Terus itu diceritain bagaimana Abang None ini bisa bawa mereka ketemu orang-orang yang luar biasa sih. Oke. Itu menginspirasi saya dan akhirnya ikut. Akhirnya ikut ya. Nah, ini tapi kalau Casey sendiri perwakilan dari Jakarta mana? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Kalau aku ikut Jaksel banyak banget sayangan aku kali. Nah, Jaksel ya? Ya kalau aku bilang aku ikut Jaksel loh. Ya. kan? Maaf, Casey perwakilan Jakarta Utara. Jakarta Selatan. Ya. Nah, ini perwakilan Jakarta Fair kalau nggak salah ya. Sabar Mam, belum ada reka adegan. Ya nggak? Ya, Gua tunggu di reka adegan. Tapi Casey, setelah Casey ini jadi None, bagaimana pandangan Casey sendiri melihat Jakarta yang sekarang? Pastinya lebih luas lagi sih Kak. Kalau dulu tahu ya Jakarta dari biasalah mahasiswa ya, ngerasa kayak Jakarta macet dan lain-lain segala macam. Tapi ternyata memang Jakarta itu lebih dari sekedar jalan-jalan yang kita lihat sih. Kayak sekarang kan jadi ambasador pariwisata ya, tourism di Jakarta. Jadi belajar banget kayak Jembatan Pinisi, tahu Kak? Iya. Yang di Tamrin. Iya. Itu salah satu urban tourism dari Jakarta yang dicanangkan oleh pemerintah kita. Oh. Gitu. Jadi banyak banget hal-hal baru dan melibatkan banyak pemuda sih. Itu yang paling keren menurut saya. Dan yang paling penting generasi mudanya juga harus ikut juga bangga ya. Betul. Jadi udah kita mau pergi kemanapun tetap aja paling indah tuh Jakarta ya. Betul. Ya semua makanan ada, mau apa ada, di kata macet juga di kata macet juga kan hanya tempat-tempat tertentu gitu ya. Nah tapi kalau sebagai milenial nih, apa yang paling kamu rasain tentang kondisi Jakarta yang banyak sekali wadah untuk para milenial? Wadah ya, banyak sih. Kayak sekarang ikut join Abang None. Oke. Dari apa ya, banyak banget opportunity yang dikasih sih. Jadi banyak ketemu kenalan-kenalan baru, baik itu dari pemerintah, swasta, dan lain-lain. Dan dikasih kesempatan untuk berkreasi. Ya. Kebetulan saya sebenarnya nggak bisa public speaking sebelumnya, tapi dikasih kesempatan bisa jadi pemimpin acara di acara-acara beberapa pemerintah, baik itu dari Disparekraf sendiri ataupun tidak. Jadi menurut saya kayak banyak sih opportunity yang bisa kita explore, terutama sebagai pemuda. Dan akhirnya saya paham, oh ternyata banyak nih gitu. Oke, tuh ya. Jadi apalagi sekarang, tapi sekarang Jakarta kalau ke Monas ada lampu-lampunya. Mami paham nggak? Yang kita bilang pemuda. Ngerti nggak? Iya. Pemuda. Tapi apalagi kalau sekarang nih aku lihat juga Monas juga udah kayak lampunya kayak Eiffel tahu. Ya, Iya. salah loh. Iya, keren tahu. Dan apalagi ya mungkin banyak sebagian kayak misalnya aku suka ngajak teman-teman dari luar kota ke sini. Pasti itu center-center Jakarta mereka udah tahu dan mereka hanya tahu lewat kalender. Jadi ketika kedatang ke Jakarta, lu anterin gue ke sini sesuai dengan foto yang sementara kita Bubur mangga duanya. apa sih kok bubur? Orang lagi ngomongin wisata. Ya, itu kan wisata kuliner. Oh iya, wisata kuliner. Makanan Jakarta kan juga. Tadi kan ngomong juga
makanannya, kulinernya. Oh jembatan finishingnya dia nggak nyangkut. Nggak nyangkut. Kulinernya dia nyangkut ya. Bener. Bisa dia. Buburnya. Ya. Ih, telur asinnya. Ya. Oke, tapi kalau menurut Casey sendiri nih, gimana dukungan dari Disparekraf terhadap event kreatif di Jakarta ini? Ini berdasarkan pengalaman pribadi Iya, Arum. yang udah kamu jalanin nih. Iya, betul. Luar biasa sih supportnya. Mungkin kalau kita ngelihatnya dari luar, kita ngerasa kayak susah banget ngejalanin event ya Kak, apalagi biaya, manajemen dan lain-lain segala macem. Tapi sejak saya join Upnon, saya baru tahu akhirnya memang banyak banget sebenarnya yang ibaratnya bantuan yang disediakan sama Disparekraf sih. Mungkin nggak cuma soal pendanaan, tapi soal bagaimana mereka menyediakan event organizer untuk bantu kita nge-manage event-event dari ideation sampai execution. Wih, ini keren banget ya. Tapi kalau manfaat dari dukungan Disparekraf yang dirasakan langsung oleh anak muda Indonesia apa sih? Jadi biar semua nih anak muda Indonesia ya, itu nonton dan mereka tahu. Manfaatnya yang kayak aku udah bilang tadi Kak Ruben, kayak kesempatan untuk bertemu orang banyak itu jadi jauh lebih besar. Iya. Ya. Dan lebih mudah lah ya. Betul. Gitu. Dan itu akan membawa kita ke pintu-pintu kesempatan yang lainnya. Oke. Itu yang nggak bisa disebutin satu-satu saking banyaknya sih. Saking banyaknya dan sudah kamu jalanin sampai sekarang ini. Ya. Keren. Tuh. Berarti kalau Casey sendiri usia berapa tahun? Sekarang 25 tahun. Oh tua dia setahun, aku 24. Aku 24. Wampat. Kalau Kebalik. saya boleh tahu, Dek Nunung umurnya? Sweet 17. Sweet dah. Sekarang ini kita kedatangan artis cantik yang berhasil berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Kita panggil langsung, ini dia, Febiola. Aku ada artikel, coba kita lihat dulu artikel. Sembuh dari kanker, Febiola. Aku bisa nengok ke belakang dengan senyum. Maksudnya Kak? Oh, dengan senyum. Iya, kan biasanya kita pengalaman pahit dalam hidup kita itu kita nggak mau lihat-lihat lagi kan, kayak aduh nggak mau trauma gitu. Cuma sekarang aku udah dalam kondisi udah bisa berdamai sama Apa yang sudah terjadi? Itu, apa yang sudah terjadi. Jadi aku bisa lihat ke belakang lagi dan menjadikan itu sebagai sesuatu yang sekarang bikin aku senyum gitu. Oh, aku bersyukur bisa melewati semuanya. Ya, sebenarnya waktu ada berita itu, ya kita nih sebagai fansnya ya, yang nonton tuh shock, kaget kan tiba-tiba botak. Iya. Gitu, wah itu kayaknya shock, nggak dengar kabar apa-apanya tiba-tiba sudah, berarti kan kalau sudah botak itu mungkin saja udah kemo, udah apa, jadi kayaknya tuh cuman ya Tuhan kok bisa gini ya, bisa gini gitu. Jadi aku yakin semua fans dan yang itu banyak mendoakan pastinya. Ya pasti sih. Iya. Benar. Akhirnya bisa melewati itu, prosesnya berapa lama sih Kak? Jadi itu pertama didiagnosa itu aku udah gagal lupa, kayak tahun 2020 tapi awal Juni ya kan, awal Juni setelah ditemukan tumor di rahim sebelah kanan, terus dokter bilang ini harus diangkat ya kan, tapi kita masih belum tahu apakah ini ganas atau jinak. Kalau jinak rahimnya dikip ya kan, tapi kalau ganas rahimnya harus diambil semuanya supaya nggak menjalar kemana-mana gitu. Saya bilang sama dokter, Dok, please save my life, do the best gitu kan, lakukan yang terbaik. Ternyata Stop Kak, ngerti nggak nih? Lakukan yang terbaik. Underestimate ya Anda ya. Jangan sembarangan Anda. Dia les bahasa Inggris di Pasar Burung Pramuka. Iya. Sorry.
Oke, dan akhirnya Ya akhirnya abis itu dioperasi, dokter bilang ini tumor ganas, saya harus angkat semua rahimnya. Untungnya masih belum menyebar, walaupun saya sempat lihat itu tumornya gede banget. Kayak yang gila ya, ternyata gue kemana-mana itu bawa tumor sebesar itu di perut gitu kan, kita nggak pernah tahu. Makanya penting banget buat perempuan untuk cek apalagi kita ada kesehatan reproduksi atau payudara gitu ya. Harus dicek. Habis itu dokter bilang ini harus kemoterapi supaya tidak kambuh lagi di kemudian hari dan dia muncul di tempat lain gitu kan. Untuk preventifnya kemo gitu. Aku sempat yang kemo lagi gitu kan, kebayang nanti kemo kayak di film-film kan, bakal nggak ada rambut gitu, bakal botak. Terus juga kan lihatnya kan kalau di film-film kalau kemo itu kan kurus ya, terus nggak nafsu makan, mukanya hitam gitu. Tapi ya kebetulan suamiku terus juga keluarga semuanya bilang udah kemo aja, turutin aja apa kata dokter. Ya udah akhirnya sebulan kemudian setelah aku habis operasi aku rest dulu memperbaiki kondisi. Sebulan kemudian aku menyiapkan hati, udah ikhlas lah apapun yang terjadi, aku lakukan itu yang namanya proses kemoterapi walaupun nggak mudah. Dan habis itu 6 kali kemoterapi selesai, dinyatakan bisa dikendalikan. Dalam arti kalau tumor itu, kalau kanker itu memang kalau tidak sembuh. Dibilang survivor itu hanya bisa kalau di atas 5 tahun. Oke. Cuma kalau 5 tahun itu dibilang survivor, survivor ya. Iya, survivor. Kalau masih di bawah 5 tahun tuh fighter. Oke. Gitu kan. Jadi tapi dari hasil tes PA itu level CA aku udah turun banget, udah bener-bener kecil sekali gitu kan. Jadi efek kemo itu berpengaruh normal, banget ya. tapi abis itu aku pemulihan lagi nih dari efek kemoterapi. Setahun pemulihan efek kemoterapi, nggak terima syuting, nggak terima apa karena fokus ke kesehatan. Sampai akhirnya puji Tuhan sekarang udah merasa normal 100% sih. Udah fit lagi kayak udah enak sebelum lagi ya? sebelum kemo. Amin. Nah, ini nih Febiola dan suami Cantik saat banget ya, menggunduli. botak aja cantiknya kayak gitu. Itu banyak editan itu. Masa sih? Enggak lah, mau Iya. sakit gitu ya. Suaminya sampai ikut dibotakin loh, Ben. Iya. Ya gitu. Support luar biasa. Support dan nyemangatin ya. Iya itu memang penting banget sih buat para cancer fighter. Support memang nomor 1. Iya. Karena yang dibutuhkan ya pikiran yang positif dan masukan-masukan yang positif. Karena efek kemo itu kan banyak dampaknya ya. Betul. Banyak banget efek-efeknya Betul, kemo tapi itu. memang fisik kita diserang tapi mental kita kan enggak. Iya. Kita emang harus benar-benar menguatkan mental kita gitu. Makanya aku pas kemoterapi juga aku anggap aja aku nggak kemo. Jadi aku benar-benar kayak ya udah aku anggap aku normal aja. Aku tetap bikin kuku ya, tetap aku nail gel gitu kan, pakai bikin nail art karena waktu itu kan pas lagi pandemi kan, nggak kemana-mana juga tetapnya dandan, beli-beli baju ya di depan kaca tetap aja gitu, foto-foto narsis masukin itu menghibur banget. Jadi nyenengin diri sendiri aja dulu. Betul. Ya. Jadi kalau Penasaran. Kalau ada pantangan yang paling nyebelin apa pantangannya? pantangan Yang paling nyebelin saat proses waktu itu semua? kemo apa ya nggak ada pantangan sejujurnya. Makan bebas ya? Makan itu malah bebas, malah waktu kemoterapi itu biasanya kan ya kita kan jaga-jaga makan kalau cewek ya. Ini kayak Mbak Feby, kalau kata dokter nih, kalau lagi semangat makan apa hajarnya sikat. Jadi yang makanan yang biasanya kita hindari kayak martabak manis ya yang biasanya ngeliatnya cuma yang aduh gue cuma boleh sepotong, ini aku makan sampai kayak 6 potong, ya makan aja. Gitu. Buat jadi aku nyemangatin bikin diri kali senang, ya. Maksudnya untuk kalau bikin gitu. semangat. Masih oke ya. Mami setengah warung ya, Mam langsung. Kamu salah. Salah. Segerobak-gerobaknya. Apa-apa kok kalau pertanyaan sini dilemparnya. Ya, Wen. Iya bener ya. Iya, Ini tuh dia lihat. Tuh, kalau gini aja cantik tuh lihat. Iya apalagi kita nih, artikel boleh nggak? Oke, artikel. Pengakuan Febiola tinggal di kos-kosan hingga dicaci saat idap kanker. Dicaci gimana Maksudnya gimana, maksudnya? Kak?
Jadi ini kayaknya ya, aku pernah diwawancara sama Daniel Mananta. Terus kan seperti biasa obrolannya kan panjang gitu ya. Jadi dia cerita, aku cerita, dia bertanya kepadaku bagaimana saat tinggal di Bali. Terus aku bilang, aku di Bali itu pernah loh ngekos. Karena waktu kita pindah ke Bali itu pertama kali kita nggak punya rumah. Jadi kita ngekos dulu nih gitu. Cuma kalau di Bali tuh kosan itu nggak kayak di Jakarta ya. Jadi kayaknya mungkin kalau di Jakarta itu karena mungkin kota besar. Terus kan anggapannya kok artis tinggal di kos-kosan gitu kan. Pikirannya gitu kan. Kesannya kayak beda lah. Kalau di Bali ini itu tuh biasa gitu. Jadi kita tinggal di kosan gitu karena di Bali nggak ada apartemen. Kalau di Jakarta kan tinggal di apartemen itu kesannya kayak lebih keren dibanding tinggal di kosan. Padahal sama aja sebenarnya kan. Sama aja. Karena di Bali nggak ada apartemen, jadi kita tinggal di kosan gitu. Sambil mencoba untuk hidup di Bali. Oke. Tapi katanya rela ninggalin kontrak panjang atau kontrak stripping ini demi pindah ke Bali. Iya, jadi waktu itu memang kalau kilas balik ke tahun 2016 ya, awal-awal saya menikah, itu sempat mau ada kontrak stripping. Jadi udah betul-betul kayak udah diokein sama pihak stasiun TV, dan stasiun TV maunya aku di sini. Jadi peran ini harus Feby gitu kan. Tapi tiba-tiba suamiku ngajak pindah ke Bali gitu. Aku berpikir aku udah pernah gagal dalam pernikahan. Kalau misalkan aku membela pekerjaanku, apa akibatnya ya gitu kan. Jadi ya udah aku memilih untuk nurut sama suamiku. Akhirnya kita pindah ke Bali gitu, meninggalkan kontrak yang di Jakarta. Nggak beda jauh sama saya. Tuh. Gimana? Saya kan sebetulnya kan tinggal di Solo. Oh. Akhirnya pindah ke Jakarta itu gimana tuh? Nyari makan. Beda. Kalau ini ngebuang kontrak, ninggalin kontrak untuk pindah ke Bali. Kalau Anda dari Solo emang nyari makan ke Jakarta. Tapi beda ya, kalau Mbak Nunung makannya berlian gitu ya. Oh iya. Ya nggak mungkin aja dia makan doang. Berlian. Dia sarapannya emang berlian, intan, dikemut sama udah gitu. Tapi katanya pernah sampai 3 kali pindah kosan. Di Bali. Ya, karena kita coba-coba. Jadi pingin coba dulu, ini enak nggak tinggal di sini. Lebih tracknya ya. Terus yang ini pindah lagi ke sini, dari sini enak nggak gitu. Dan Jadi akhirnya sekarang udah balik lagi ke Jakarta? Nggak, sekarang kita udah ada rumah Udah di ada Bali. rumah di Bali Nggak, malah. berarti sekarang KPP bolak-balik aja dong? Bolak-balik gitu. Jadi saya di sini turis. Oh, turis. Turis Jakarta, maka tadi sama Miss Noni. Indonesia ini, Miss Sama Indonesia Noni, tuh, Jakarta. Noni Jakarta ini, maka tadi tanya-tanya tempat yang bagus mana aja gitu. Karena sekarang Oke. udah banyak open space. Udah ya. banyak, Jakarta mah indah-indah Waktu ya. kita masih zaman-zaman ABG nggak ada ya? Iya, kuliner. Kuliner terus. Orang ngebahas pariwisata, kuliner lagi, kuliner lagi. Ada hubungannya pariwisata sama kuliner. Betul. Iya. Kata Noni juga ya, tadi ya ada. Makanan wisata Pernah kuliner. makan ketoprak di Senen? Nasi uduk juga ada di Senen. Harus di Senen. Mesti banget di Senen. Karena cuma di Senen yang bisa dibayarin nanti-nanti. Kita coba reka adegan ya. Reka adegan ceritanya Kak Feby dan suaminya, yang jadi suaminya cerita Wendy, mau pindah kosan. Jadi dari kosan Mami, Mami Nunung, tapi saat mau pamit malah ditagih bayar kosan. Ya, Karik jadi tetangga kosan yang keberisikan. Ya, ribut ya. Kita mau check out ya ceritanya ya. Yuk Kak Feby. Ini mah Wisma yang biasa lu datengin ya, Dek? Kita cerita mau check out. Oh, iya. Mau keluar dari Oke, kosan, lagi yang gitu, punya Dek. kosan. Oh, Udah baikan kan, Dek? Belum? Kamera roll, Kita tetangganya. Kita tangga, suami istri. action. Bu, Mau kemana? sayang, iya. beliin dong koper yang kayak gitu.
Jalan sendiri. Itu rodanya ada 4 Kita mau Wen. pindah kosan, Bu. Ya Bu. Enak aja pindah kamu. Kalau kamu pindah, terus kosannya nggak ada yang nempatin, siapa yang mau nempatin? Kan bisa cari orang lain. Mohon maaf Bu, saya terutama mulai nggak nyaman tinggal di kosan ini. Kenapa? Setiap saya mandi, ibu ngintip. Setiap saya mandi, ibu ngintip. Itu kan hobi. Gak bisa. Kamu boleh. Ya, kita berdua mau pindah cari tempat Kamu yang boleh lebih. bekecot dari sini. Check out begitu. Check out. Tapi bayar dulu 9 bulan kamu belum bayar. Sebentar. Ibu suruh kita berdua bayar 9 bulan. Kita baru ngokos 3 bulan, Bu. Ibu, Yang 6 bulan itu siapa? Bu, daripada bayar ya. Bagaimana kalau saya tinggalin suami saya aja di sini? Boleh ya? Saya tinggalin dia aja di sini, Bu. Tak lama tetangga kosan pun merasa keberisikan akan keributan itu. Bu, ada berisik. Ya jangan didengerin dong, kasih kapas telinganya. Diam-diam, Bu. Ibu, yang diam-diam aja. Ya, diam. Emang ganjen nih orang. Dan akhirnya Wendy pun cemburu. Saya karena ini buka kos-kosan kan cuma mau cari sasaran. Ya, Bu, kalau gitu saya pamit ya. Ya bayar dulu dong. Ya udah nanti saya transfer. Saya nggak punya rekening. Ibu nyimpen duit di bawah kasur ya? Iya dong, saya tidur bantal saya kan duit. Pak, bayar atau jangan bikin malu. Ah, dia kaya bukan dari kos, Di mana? pesugihan. Jangan kemana-mana, kita kembali sekarang saja tetap di Brownies, obrolan manis.